Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai materi terakhir di kelas 9 MTS, yaitu tentang mawaris, atau bisa kita sebut juga dengan kewarisan. Apa sih yang disebut dengan mawaris? Mawaris adalah suatu kajian ilmu yang membahas tentang hak-hak ahli waris terhadap peninggalan berupa barang yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu diketahui tentang mawaris, yaitu yang pertama ada harta tirka, yang kedua ada harta bawaan, yang ketiga ada harta gonogini, dan yang keempat harta waris. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Harta tirka adalah harta peninggalan berupa barang dan hak-haknya. Jadi seumpamanya kita sudah mendapatkan waris, maka kita memiliki hak untuk menjual, untuk memakai, atau memberikan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Tidak boleh ada intimidasi terhadap hak yang kita miliki terhadap barang itu. Contohnya, seumpamanya seorang kakak menyuruh untuk tidak menjual harta peninggalan itu, maka di sini sudah menyalahi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang diperoleh sebelum kawin atau sesudah kawin, tapi yang menjadi hak pribadi masing-masing. Contohnya waris, wasiat, hadiah, dan hibah. Contohnya nih, orang tua kita, ibu, dia pernah mendapatkan warisan dari ibu dan bapaknya, atau si ibu itu pernah mendapatkan wasiat dari neneknya, atau mendapatkan hadiah dan hibah dari orang yang dituakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah harta gonogini. Nah, disebut harta gonogini adalah harta bersama yang harus dibagi dua secara otomatis manakala ada salah satu meninggal atau pernikahannya selesai. Selanjutnya yang keempat, nah ini dapat disimpulkan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama yang telah dibagi dua, yakni disebut dengan harta gonogini, kemudian dikurangi hutang, dikurangi biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, dikurangi wasiat, dan dikurangi sodakoh untuk keperluan si jenazah. Nah, selanjutnya ahli waris pokok yang perlu kita ketahui ada 5. Yang pertama suami, 2 istri, yang ketiga ibu, yang keempat bapak, yang kelima anak. Adapun bagian-bagiannya bisa kamu lihat di dalam tabel seperti catatan yang pernah ibu sampaikan di dalam kelas ya. Selanjutnya ada rukun waris. Nah, rukun waris adalah segala sesuatu yang harus ada. Ketika hilang salah satu di antara ketiga hal ini, maka warisan batal. Nah, kita ambil contoh. Yang pertama adalah muwaris, orang yang meninggal dunia. Nah, bayangkan ketika ada harta waris, ada ahli waris, namun si pewaris belum meninggal dunia. Maka dengan alasan ini, warisan belum bisa dibagikan. Yang kedua adalah maurus atau harta peninggalan. Orang meninggal dunia namun dia tidak memiliki harta, dia hanya memiliki ahli waris, maka pembagian warisan ini tidak bisa digelar. Yang ketiga ada waris atau ahli waris. Nah, ahli waris ini apabila tidak ada, maka warisannya pun tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya ketika ada orang yang meninggal dunia, hartanya banyak, hartanya ini bisa dibagikan kepada bazis atau kepada anak-anak yatim piatu. Nah, selanjutnya ada ahli waris. Sebab seseorang mendapatkan warisan atau sebab seseorang dikatakan sebagai ahli waris. Yang pertama ada nasabiah. Nasabiah ini adalah karena keturunan. Seperti seorang anak dapat warisan itu karena yang meninggal adalah ibunya atau bapaknya atau kakaknya.
bisa jadi ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sababiyah. Sababiyah adalah karena sebab tertentu, yaitu karena adanya pernikahan. Seseorang mendapatkan warisan karena pasangannya itu meninggal dunia, sebab pernikahan. Namun pengecualian pada saat si seseorang itu meninggal dunia, tapi setelah perceraian, maka pasangannya itu dia tidak berhak untuk mendapatkan waris. Selanjutnya ada sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuhan terhadap pewaris. Ahli waris dengan sengaja atau tersalah telah terbunuhnya si pewaris, maka ahli waris ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya yang kedua adalah percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris. Yang keempat, memfitnah pewaris sehingga dipenjara sampai minimal 5 tahun. Dan tidak disangka-sangka ketika ditahanan si pewaris itu meninggal dunia, maka ahli waris yang sudah memasukkannya dia ke dalam penjara, dia tidak berhak atas fitnah yang atas harta waris yang diberikan kepada ahli waris. Yang kelima, alasannya adalah beda agama atau murtad. Yang keenam, yaitu beda negara, karena negara kita negara yang tidak ada hubungan diplomatik mengenai harta, termasuk harta warisan. Sekian dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, kemudian apabila agak pribadi gitu silahkan dibuat pertanyaan, ditulis di dalam buku, nanti akan kita bahas di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.